Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter dan teman-teman semua. Selamat datang dan terima kasih banyak, terutama kepada dokter yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir sebagai narasumber di acara Visit Dokter We Share. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nadif Ramadan Ananda Rizky, perwakilan dari kelompok 19 Mabim Arsyafina, sebagai MC yang akan memandu berjalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk mempersingkat waktu dan untuk memulai sesi wawancara, saya sudah bersama dengan moderator yang hebat, yaitu rekan saya, Salma. Apakah Salma sudah bergabung bersama saya? Sudah, Nadif. Baik, terima kasih Salma. Untuk itu, waktu, layar, dan mic saya persilakan kepada Salma. Terima kasih, Nadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Budiman dan teman-teman kelompok 19 lainnya. Selamat datang dan terima kasih banyak, terutama untuk Dr. Budiman, karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir sebagai narasumber di acara Visit Dokter We Share 2021 ini. Sebelum kita memulai sesi wawancara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Salma Faria Putri, perwakilan dari kelompok 19 Mabim Arsyafina sebagai moderator yang akan memandu berjalannya sesi wawancara pada malam hari ini. Nah, pada sesi wawancara ini kita telah kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu Dr. Budiman, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsulen, Magister Administrasi Rumah Sakit. Dr. Budiman juga merupakan Kepala Puskes TNI. Untuk mempersingkat waktu, apakah Dr. Budiman sudah berada dalam ruangan Zoom meeting ini? Selamat malam, tapi agak terputus-putus, Teh Salma. Baik, dokter. Mari kita mulai sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, bolehkah saya meminta nama lengkap dokter? Nama saya, nama asli Budiman. Nah, Budiman, bapak saya namanya Suhara, saya sering disebut Budiman Suhara. Oke, baik, dokter Budiman. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bolehkah saya meminta tempat dan tanggal lahir dokter? Saya lahir di Sumedang, tanggal 17 Oktober 1964. Oke, baik dokter. Berarti dokter lahir di Sumedang ya. Sumedang. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa moto hidup dokter? Moto hidup Ya, tentu saja dokter. berbuatlah yang terbaik. Ya, kemudian juga kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dokter. Terima kasih. Moto hidupnya sangat memotivasi sekali ya. Berarti kita harus berbuat baik, bertakwa kepada Tuhan, kemudian kita Ya. juga harus memiliki motivasi dan inovasi dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terbaik, berikutnya. berbuatlah yang terbaik. Oh iya, dokter. Baik. Yang terbaik, apapun berbuat yang terbaik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau dokter asli orang mana, dok? Asli sebetulnya saya lahir di Sumedang. Sebetulnya ibu saya lahir di Solo. Sedangkan bapak saya lahir di Sumedang. Itu deh. Ya, baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Kalau dokter, angkatan berapa dulu ketika di FK Unpad? Saya masuk angkatan 84 deh. Angkatan 84. Baik, dokter. Berarti sudah sangat lama ya. Kita Ya, di sini masih rata-rata masih angkatan 2021 ya, dokter. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat dokter ingin menjadi seorang dokter? Apakah memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil, dok? Mungkin boleh dijelaskan? memang betul loh. Sejak kecil memang saya ingin menjadi dokter karena bisa menolong orang sebetulnya, ya kan, menolong orang, itu saja. Dan kebetulan memang orang tua pun menghendaki agar salah satu anaknya menjadi dokter. Demikian.
Baik, dokter. Nah, berarti memang sudah sejak kecil ya ingin menjadi dokter dan memang ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu juga didukung oleh kedua orang tua untuk menjadi seorang dokter. Ya. Uh, Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Boleh diceritakankah, Dok, bagaimana pengalaman dokter setelah lulus dari Unpad hingga menjadi seorang dokter yang inspiratif? Dan apa saja suka dukanya, dokter? Silahkan, dokter. Ya, setelah lulus dari Unpad, memang apa namanya? Jadi sebelum lulus di Unpad sebetulnya deh, jadi kita waktu semester 7. Semester 7 itu sebelum koas ada tawaran untuk menjadi tentara. Nah, itu perwira beasiswa. Namanya dulu Pendidikan Dokter Angkatan Darat. Yang itu yaitu angkatan kedua. Nah, itu akhirnya kami semua daftar. Itu kami diterima menjadi perwira beasiswa. Ya, itu yang membuat kemudian akhirnya kita berhenti dulu kuliah dan dididik menjadi tentara selama kurang lebih 4,5 bulan. Nah, setelah itu otomatis jadi lulusnya mundur kan. Ya, jadi 8 karena kita mundur pada semester berikutnya ya, maka kan ada ganjil dan genap tuh waktu itu. Ya, sehingga ada semester berikutnya memang kita sedikit kosong untuk kegiatannya. SKS yang diambil tidak bisa kemudian dan akhirnya kita tahun 91 baru lulus. Setelah lulus kita mengikuti jalur tentara. Nah, kami ditempatkan dari seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan saya kebetulan ditempatkan di Irian Jaya di Jayapura. Dari situlah kita punya prinsip berbuat yang terbaik. Istilahnya di sini langit, di sini bumi dipijak, di sini pula langit dijunjung. Nah, di situ saya menitik karir sebagai dokter batalion. Mungkin nanti akan saya share ya. Oke, sebelum itu saya akan share screen ini deh, ya. Bisa Baik, sebentar dokter. ya. Ya, saya share screen. Saya share screen. Oke, bisa kelihatan? Bisa kelihatan deh? Bisa, dokter, Bisa, Dok. kelihatan. Oke. Ini sebagai contoh yang tadi saya sampaikan. Jadi ini saya biodata saya. Ya, saya lahir di Sumedang. Nah, ini istri saya kemudian sama satu sekolah dengan saya dulu SMP maupun SMA. Saya SMA sampai kelas 1 di Sumedang deh. Tapi kemudian kelas 2 saya ikut kakak. Saya di SMA 3 Bandung. Jadi saya alhamdulillah jadi banyak teman. Nah, ini SMA saya. Ini saya sekolah saya deh. Ini khususnya deh. Ini penugasan saya deh. Penugasannya operasi di Irian Jaya dan sebagainya. Tanda jasa. Ini adalah lewat jabatan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini pengalaman di tahun 88 ya. Sama teman-teman di lantai kelihatan 2. Ini masih punya kebetulan foto-fotonya deh. Kemudian ini penugasan operasi Satgas Raja Wali 04 di Irian Jaya. Nah, itulah teman-teman saya pakai keluar masuk puskesmas, saya bawa bedil. Nah, ini di Irian Jaya, pangkat Letnan 1. Bekerja sama orang-orang yang kasihan lah mereka deh. Ini udah kolonel Makisoli Merauke, saya ikut dengan Smile Train. Saya sekarang jadi Medical Advisory Board dari Smile Train. Ini. Jadi ya lumayan ya. Smile Train itu adalah organisasi di Amerika deh yang ada 88 negara. Saya jadi ini Medical Advisory Board mewakili Indonesia untuk di Smile Train. Ini operasi bibir sumbing yang penting orang sumbing dibiayai gratis loh ini. Tanpa harus ada surat keterangan tidak mampu, yang penting orangnya datang, difoto, operasi, foto sebelumnya sudah saya kirimkan, dibayar sama mereka $400. Itu ini yang salah satu kenapa saya juga ya alhamdulillah lah gitu deh. Ini MOU dengan American Society Plastic. Kemudian ini di Korea.
Kemudian kalau yang di Jepang mah virtual, yang di Taiwan virtual, Thailand juga virtual. Ini pengalaman saya. Nah, ini saya ikut Majelis Sabuk Hitam KKI sudah sejak SMP saya belajar karate sampai SM. Saya masih belajar. Ini pelantikan menjadi Kapus HB dari mulai kolonel menjadi bintang 1 3 Juli, dan ini kemudian saya menjadi bintang 1 di Puslap Kemhan. Ini kegiatan-kegiatan di sana. Kemudian jadi Kapus Kesat, pangkat saya naik jadi Mayor Jenderal, jadi bintang 2. Di sini juga kita bertempur dengan COVID kemana-mana saya. Ini kemudian ini kita kunjungan deh. Enaknya di Kapus Kesat adalah setiap kali kita kunjungan pasti selalu diginiin, disambut, dikasih bunga dan sebagainya. Istri saya dikasih ini di Aceh, kemudian ini di Irian, dan kemudian ini ketika saya diperintahkan menjadi Kapus TNI. Ini adalah masa-masa paling sibuk deh, karena saya masih menjabat Kapus Kesat, tapi sudah diangkat menjadi Kapus TNI. Harusnya gajinya double ya sebetulnya. Tapi ini di rumah saya ada 2 mobil saat itu, rumah dinas. Kalau Kapus Kesat pakai ini, kalau ini. Tapi ini untung hanya berlangsung 1 minggu lebih. Setelah itu saya dilepas sebagai Kapus Kesat. Ini pedang-pedang pelepasan saya sebagai Kapus Kesat, dan setelah itu saya menjadi Kapus TNI. Hanya 1 jabatan saja, tidak terlalu capek, menarik ya untuk berkiprah menjadi TNI. Untuk teman-teman yang berkerudung pun bisa. Dulu kan orang takut, diperiksa payudara, diperiksa himen ya, selaput darah. Sekarang tidak. Kalau dulu memang harus virgin karena dikaitan dengan attitude. Tapi sekarang udahlah, yang penting fisiknya sehat aja. Gitu. Jadi sekarang tidak dihilangkan pemeriksaan tentang himen. Tapi pemeriksaan genitalia kan ada juga dokter kandungan yang laki-laki, kenapa nggak diprotes sama masyarakat gitu kan? Boleh saja. Tapi yang jelas kita tidak mencari himen. Demikian. Demikian deh. Oke, saya kira mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, dokter. Baik, dokter. Terima kasih. Menarik sekali ya yang sudah disampaikan oleh dokter. Semoga pesan-pesan yang sudah disampaikan dapat kita terapkan ya teman-teman semua, agar bisa menjadi mahasiswa kedokteran yang baik, dan mungkin bisa menjadi dokter yang keren juga nih, seperti Dokter Budiman. Amin. Baik, berhubung rangkaian acara pada hari ini telah usai, dan sesi dokumentasi barusan menjadi penutup dari acara hari ini, saya sebagai moderator, perwakilan dari kelompok 19 sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Budiman, dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada MC kita, yaitu Nadif. Maka dari itu, kepada Nadif, waktu, layar, dan mikrofon saya persilakan. Baik, terima kasih sama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Budiman yang telah hadir malam-malam ini, memberikan banyak insight dan inspirasi kepada kami, para mahasiswa kedokteran. Jujur waktu saya mendengarkan itu memang, ini bagus sekali. Tapi waktu melihat foto-fotonya itu, saya ini seakan dapat merasakan perjuangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Dr. Budiman waktu itu. Memang perasaan yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Tugas teman-teman sekarang untuk membuktikan, ya, membuktikan. Jadi percayalah Unpad memang oke. Saya dengan bangga ketika menjadi lulusan Unpad dimanapun saya Unpad, ya kan. Oke, silakan kalau itu ya. Selamat beristirahat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu, Dok. Terima kasih banyak dokter.